Shalom bro and sister kasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat, penuh sukacita. Berjumpa lagi dengan saya Hermi dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini, Senin 14 Maret 2022. Renungan kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36-38 yang saya beri judul Murah Hati. Bro and sister kasih, dalam Injil bacaan kali ini Yesus menyadarkan para muridnya akan salah satu kecenderungan dasar manusia yang bisa menyebabkan kegagalan bagi dirinya dalam membangun hidup yang bermutu. Manusia cenderung memandang orang lain dari luar dirinya, dan pandangan itu tidak pernah bersikap netral, karena serta-merta menilai sesamanya dengan sudut pandang tertentu. Dalam menilai, kita cenderung memperbanyak kelemahan atau keterbatasan seseorang dan jarang mengembangkan aspek positif dan keunggulan orang tersebut. Penilaian itu acap kali disertai dengan suatu penghakiman yang kejam, yakni membebankan hal-hal negatif kepada yang dinilai sehingga hal itu menjadi semacam stigma bagi orang yang bersangkutan. Bro and sister kasih, penghakiman itu hak dan kuasa Allah. Tidak ada gunanya kita menghakimi orang lain. Kita tidak akan menjadi manusia yang lebih baik apabila kita biasa menghakimi sesama kita. Kita pun tidak menjadi saleh setelah menghakimi sesama karena motif apapun. Terkadang banyak sahabat berubah menjadi musuh setelah menjadi korban penghakiman dari sesamanya. Janganlah menghakimi, karena apabila kita tidak lagi menghakimi sesama, perilaku kita terhadap sesama akan berubah dengan sendirinya. Karena tiada lagi ketegangan sebagai efek dari saling menghakimi. Hubungan antar sesama menjadi lebih kaya karena setiap pribadi telah bebas dari aneka kepentingan diri dan bisa leluasa memberikan diri satu sama lain. Hidup menjadi tenang karena diri tidak dibebani dengan aneka kriteria untuk menghakimi, sebab orang yang menghakimi akan dihakimi. Yesus meminta kita menjadi pengikutnya, meneladani Dia. Kemurahan hati nampak dalam belas kasih, pengampunan, tanpa kekerasan, dalam pemberian yang melimpah. Bahkan Yesus menjanjikan ganjaran yang tak kalah melimpah. Bro and sister kasih, dulu saya pernah berpikiran kurang baik kepada para pengemis yang ada di lampu merah terutama. Saya merasa mereka itu pemalas, makanya kerjaannya hanya minta-minta saja. Bahkan saya sampai tawar hati untuk tidak mau memberi mereka, karena saya berpikir mereka aja penghasilannya bisa lebih besar dari kita yang kerja keras, hasil bulanan, gajinya bulanan. Mereka hanya minta, tahu-tahu makan enak, tahu-tahu mainan HP. Jadi rasanya malas untuk kasih ke mereka. Sampai pada suatu saat saya mendengar khotbah yang mengatakan, murah hatilah kepada orang yang meminta-minta belas kasihmu, karena mereka pasti punya alasan tertentu untuk merendahkan diri sampai seperti itu. Tidak perlu berpikir uang yang Anda berikan akan dipergunakan untuk ini, untuk itu. Tapi sekali lagi, murah hatilah, karena Yesus sudah lebih dulu sangat murah hati kepada kita. Sejak saat itu, saya bertobat untuk area ini. Saya tidak mau lagi menghakimi mereka. Kalaupun saya tidak berkenan atau saat tidak ada uang dan tidak memberikan kepada mereka, minimal saya memiliki hati yang benar dan saya melepaskan berkat dan damai sejahtera bagi mereka dengan tidak menghakimi mereka. Bro and sister kasih, marilah kita mulai bermurah hati, mulai dari sesungging senyum, sejumput waktu, sebait sapa, dan serangkaian tindakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Putramu telah mengalami bahwa betapa kejam penghakiman umat manusia terhadap sesama. Ajarilah aku memerangi kecenderungan untuk saling menghakimi yang berkembang subur di dalam hati.
supaya kehadiranku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.